Bab 983. Pakaian ajaib. Hanya mendengar suara embusan, dan iblis monster yang kokoh itu melolong kesakitan, kemudian darah beterbangan, dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, kecuali Raja Badak berbaju sirah raksasa, semua iblis monster lainnya terbunuh di tempat. Erikin. Rini Zong menoleh, kemudian dia melihat pemandangan yang tidak terlupakan. Erikin duduk bersila di udara, rambutnya berkibar tertiup angin, tubuhnya memancarkan cahaya suci. Di tengah alis, pola berbentuk pedang berkedip-kedip, dan ratusan pedang terbang memancarkan cahaya yang kuat, seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya, menari dan berputar-putar di sekitar Erikin, seolah-olah menganggap Erikin sebagai dewa pedang. Setelah melihat ini, tanpa diduga walaupun sedang berada di bawah gangguan kabut kekacauan, juga menimbulkan perasaan takut, dia meraung dengan keras, berbalik lalu melarikan diri. Namun Erikin tentu saja tidak bisa melepaskannya. Iblis monster semacam ini yang telah kehilangan akal sehatnya, menyisakannya adalah kutukan, baik itu bagi manusia atau iblis monster yang lain. Mengulurkan tangannya, pedang terbang di samping Erikin bergetar, dan mengeluarkan suara dentingan pedang. Kemudian pedang itu seperti naga yang panjang, ratusan pedang terbang membentuk tombak perak, bergegas melesat, dan langsung menuju ke Raja Iblis Monster. Dengan suara, set, gerbang kehidupan Raja Iblis Monster tersebut tertusuk oleh ratusan pedang terbang, dan juga terbunuh di tempat. Alasan kenapa kamu tidak memberikan roh pada pedang terbang ini sebelumnya, bukan karena takut pedangnya meledak, tapi karena kamu menginginkan pedang dengan energi yang sama. Rini Zong menatap kosong pada Erikin yang melepaskan pedang terbangnya. Saat ini dia akhirnya menyadarinya, dan tidak bisa menahan pipinya menjadi merah. Sebelumnya dia sangat bangga, menertawakan Erikin karena tidak memiliki bakat pemurnian alat, menertawakan keterampilannya dalam memurnikan pedang. Sekarang tampaknya, dirinya benar-benar salah. Rini, sekarang sudah tahu kenapa kamu kalahkan. Si penempa besi berjalan mendekat sambil menyeringai. Tapi dia masih kalah, yang kami bandingkan adalah kualitas pedangnya, bukan kuantitasnya. Rini Zong mencibir, tapi sanggahannya sangat lemah. Jangan lupa, masih ada waktu 1 hari lagi. Apakah ingin aku membuat pedang terbang tingkat 5 untuk kamu lihat? Erikin berkata sambil tersenyum. Lupakan, anggap saja aku kalah. Rini Zong menyerah begitu saja. Tentu saja dia percaya bahwa dengan kemampuan Erikin, bisa menciptakan senjata ajaib yang melampaui dirinya di hari terakhir. Lagi pula membuat pedang terbang dengan energi yang sama, sudah cukup untuk menjelaskan poinnya. Ini adalah pil iblis yang kubunuh selama periode ini, kamu ambillah. Rini Zong sedikit enggan mengeluarkan sebungkus pil iblis monster. Ini adalah hasil yang dia peroleh dari perburuan iblis monster di sepanjang perjalanan, yang jumlahnya ratusan, kalau di dunia luar itu bisa membawa keberuntungan besar. Melihat raut wajahmu yang enggan, kalau tidak lupakan saja, kata Erikin dengan menggodanya. Diperlukan beberapa hari bagi Rini Zong untuk membunuh dan mendapatkan pil iblis ini, tetapi jika dirinya yang melakukannya sendiri, takutnya itu akan diselesaikan dalam 2 atau 3 jam. Aku sudah mengatakannya maka akan menepatinya, mengatakan akan memberikannya padamu jadi berikan saja. Rini Zong melotot, dan langsung melemparkan sekantong pil iblis ini ke Erikin. Salut. Erikin berkata, tapi sepertinya masih ada sesuatu yang kurang. Guru, paman guru. Rini Zong merasa geram karena kesal, karena begitu kesalnya dia ingin buru-buru membunuh Erikin, tapi wajahnya berubah untuk waktu yang lama, dan dia masih kalah dalam keterampilan, jadi hanya bisa memanggilnya. Tapi suaranya kecil tidak seperti biasa, seperti dia tidak terlalu puas di dalam hatinya. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Erikin mengorek-ngorek telinganya,
mengeluarkan slip giok, dan dengan sengaja mengguncangnya di depan Rini Zong. "Apa yang ada di tanganmu?" Ekspresi Rini Zong tiba-tiba berubah sedikit, terlihat sedikit bersemangat. "Hanya sesuatu yang berhubungan dengan pedang, juga bukan sesuatu yang besar. Awalnya ingin memberikannya kepada keponakan master tertentu, tetapi seseorang tidak pernah mau mengakuinya," Eric Qin berkata dengan sengaja. Wajah Rini Zong berubah dalam sekejap. Dia orang yang cerdas, jadi mengapa tidak bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Eric Qin? "Paman Guru." Rini Zong tersenyum, dan berteriak dengan lucu. Dengan penampilan yang lembut itu, si penempa besi dan Pan Qing yang melihatnya tampak linglung. Apakah ini Rini Zong yang mereka kenal? Keponakan yang patuh. Eric Qin berhenti menggodanya, dan memberikan slip giok. Benda ini bukan teknik asli jurus pedang pelindung, tetapi versi perbaikan setelah dimodifikasi oleh Eric Qin. Bagaimanapun tidak semua orang memiliki level sempurna dari tubuh pedang roh murni seperti Eric Qin, tetapi setelah dimodifikasi, meskipun batasan kekuatannya akan lambat meningkat, tapi pelatihannya akan lebih mudah, dan juga lebih cocok untuk Rini Zong. Rini Zong mengambil slip giok, dan pergi dengan senang hati. Berada dalam kabut, selama 2 hari lagi, kabut kekacauan itu berangsur-angsur menghilang, dan berpindah ke tempat lain. Beberapa orang ini juga siap untuk berangkat lagi. Di akhir latihan, Eric Qin tiba-tiba pandangannya sedikit bergerak, dan melihat ke satu arah. "Master penempa besi, tempat yang disepakati oleh kamu dan teman baikmu dari klan iblis, apakah tidak jauh dari sini?" Eric Qin bertanya. "Sebelumnya kabut kekacauan melonjak, dan membuatku tidak bisa melihat kejauhan. Sekarang sepertinya, jaraknya tidak jauh lagi," si penempa besi berkata dengan mengangguk. "Jika teman baikmu itu menemukan bahwa kamu mungkin terjebak dalam kabut kekacauan, apakah akan mengkhawatirkan keselamatanmu untuk datang ke sini?" Kata-kata Eric Qin membuat si penempa besi tiba-tiba tercengang. "Tuan Qin, maksud kamu?" Aku merasakan beberapa kilometer jauhnya dari barat, ada suara pertempuran, dan dentuman di udara, areanya tidak kecil." Eric Qin mengangguk. Faktanya setelah memasuki kedalaman Gunung Iblis Monster, perkelahian seperti itu sudah sangat jarang terjadi. Pertama, hampir tidak ada manusia di sini, dan kedua, semua iblis monster memiliki wilayah bawaan mereka sendiri. Biasanya mereka tidak akan berjalan sesuka hati. "Jika memang begitu, ayo kita pergi dan lihat." Si penempa besi mengikuti arah yang ditunjuk oleh Eric Qin, dan menjadi sedikit khawatir. Pihak lain datang untuk melindungi dirinya, ternyata mereka malah menghadapi bahaya. Ini tidak baik. Di saat yang sama, si penempa besi itu juga sedikit terkejut dengan kerohanian Eric Qin. Bagaimanapun di kedalaman Gunung Iblis Monster, kebanyakan orang tidak berani melepaskan kerohanian yang begitu luas, karena iblis monster di sini juga sangat sensitif dengan roh, mudah menyebabkan masalah yang tidak perlu. Namun Eric Qin jelas tidak mengkhawatirkan hal ini. Itu membuktikan bahwa kepercayaan kerohaniannya bisa disembunyikan, dan menghindari campur tangan iblis monster itu. Mereka berempat berangkat lagi, dan segera sampai di tempat yang dikatakan oleh Eric Qin. Ini adalah tanah di tepi sungai, di mana 3 sosok bertarung, melawan sekelompok iblis monster dengan mata merah. Aliran cahaya vertikal dan horizontal, dentuman di udara, dan iblis monster terus berjatuhan di tanah. Melihat kekuatan kedua sisi, beberapa orang ini merasa lega. Kekuatan beberapa iblis monster ini jauh lebih rendah dari badak berbaju sirah yang mereka temui sebelumnya, bukan lawan dari beberapa sosok ini. Eric Qin melihat ke bawah, melihat ketiga sosok itu semuanya berpakaian seperti manusia, seorang lelaki tua dan seorang pria serta wanita muda. Pada saat ini lelaki tua itu bertarung melawan beberapa monster sendirian. Dia tidak membiarkan dirinya dalam tekanan, dan dia tertawa saat bertarung. Gaya tubuh lelaki tua ini, bukan pakaian di badannya.
Erikin memperhatikan lelaki tua itu, dan matanya tiba-tiba berbinar. Kultivasi lelaki tua ini sama sekali tidak tinggi, tetapi tubuhnya seperti embusan angin. Sebuah gerakan akan membuatnya menghilang dari pandangan, dan ketika muncul kembali, jaraknya lebih jauh dari tempat sebelumnya. Iblis monster itu tidak punya waktu untuk pertahanan. Selain itu, jika ingin melawan setelah mereka terluka, lelaki tua itu menghilang lagi. Seolah-olah dia telah mempelajari jurus teleportasi. Erikin menyadari bahwa bukan ilmu sihir yang menyebabkan situasi ini, tetapi pakaian ajaib di badan lelaki tua itu yang mengeluarkan cahaya yang berkilau. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.